subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Bupati Bandung Barat, A.A. Umbara. Diduga penggeledahan berkenaan dengan kasus korupsi yang tengah diselidiki KPK. Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi didampingi pihak kepolisian menggeledah rumah pribadi Bupati Bandung Barat A.A. Umbara, Sutisna di Desa Lembang, Bandung Barat, Selasa siang. Selain itu, petugas juga menggeledah rumah lainnya milik anak Bupati A.A. Umbara di Sukajadi, Desa Lembang. Usai penggeledahan, petugas KPK tidak membawa dokumen ataupun barang. Diduga penggeledahan berkenaan dengan kasus korupsi yang tengah diselidiki KPK. Pemirsa, barang bukti 3 mobil mewah milik salah satu tersangka korupsi Asabri dipindahkan dari salah satu apartemen di kawasan Kuningan. Kejaksaan Agung mendatangkan auditor BPK untuk mendalami dugaan korupsi Asabri yang merugikan negara hingga 23 triliun rupiah. Mobil-mobil mewah ini merupakan barang bukti sitaan kasus korupsi dana PT Asabri milik salah satu tersangka Jimmy Sutopo. Tim penyidik Kejaksaan Agung memindahkan mobil-mobil mewah ini dari apartemen eksklusif di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan ke sebuah tempat yang hingga kini masih dirahasiakan. Salah satu mobil super mewah yang dipindahkan adalah bermerek Rolls Royce dengan harga miliaran rupiah. Korupsi Asabri ini menjadi perhatian serius Kejaksaan Agung. Bahkan pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD mengaku akan terus mengejar pihak lain terkait korupsi Asabri dan juga koruptor lain yang menyalahgunakan uang negara. Jadi masalah korupsi di Asabri itu tetap akan diselesaikan menurut konstruksi hukum yang dibangun oleh Kejaksaan Agung. Adapun kalau mau ada persoalan perdata di luar soal korupsinya itu nanti dibicarakan dengan Kementerian BUMN. Tapi ini tetap akan berjalan sebagai tindak pidana korupsi dan tidak akan bisa ditawar-tawar lagi. Mobil-mobil ini hanya sebagian kecil dari barang bukti Kejaksaan Agung yang disita dari para tersangka. Untuk mendalami lebih jauh korupsi Asabri, Kejaksaan Agung mendatangkan auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Dalam kasus mega korupsi Asabri yang merugikan negara sekitar 23,7 triliun rupiah, Kejaksaan telah menetapkan 9 orang tersangka dari PT Asabri dan pihak swasta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta menaikkan batas tertinggi gaji bagi penerima rumah DP 0%. Batas maksimal yang awalnya 7 juta rupiah kini menjadi 14 juta rupiah. Melalui keputusan Gubernur nomor 558 tahun 2020, Anies Baswedan menaikkan batas penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas program rumah DP 0% dari yang awalnya 7 juta rupiah menjadi 14,8 juta rupiah. Hal ini diputuskan sejak Juni 2020 lalu. Diubahnya batas tertinggi gaji penerima rumah DP 0% karena program ini membutuhkan penilaian yang cukup agar pembangunannya berjalan baik. Pemprov DKI Jakarta telah menjual 681 dari 882 unit rumah murah yang disiapkan untuk warga ibu kota. Wagub DKI Jakarta Riza Patria menegaskan akan terus membantu mencari terobosan bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan hunian seperti janji Anies Sandi yang sudah disampaikan juga. Mereka akan melakukan pembangunan daripada perumahan DP 0%, apakah rusunami maupun rusunawa. Kantor DPP Partai Demokrat Selasa sore didatangi puluhan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta. Mahasiswa berunjuk rasa menuntut Ketua Umum Partai Demokrat AHY untuk meminta maaf. Sambil membentangkan spanduk, puluhan mahasiswa ini berorasi di depan kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Mahasiswa berorasi menyampaikan tuntutan kepada AHY untuk meminta maaf atas pernyataannya yang mengaku Partai Demokrat yang dipimpinnya mendapat dukungan dari mahasiswa. Unjuk rasa terpaksa dibubarkan karena tidak mengantongi izin dari polisi. Kami cuma meminta dengan tuntutan kami dari mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun, kami cuma meminta
menyangkut persoalan ketegasan nama baik universitas kami di bawah-bawah sampai keterlibatan dengan parpol, partai politik. Maka dari itu, ketegasan dari kami, berbagai petinggi-petinggi universitas kami, bahkan sampai ke tingkat pengurus BEM-nya, meminta dengan setegas-tegasnya Pak Agus Harimurti Yudhoyono untuk segera datang dan bertanggung jawab menyangkut persoalan nama baik universitas kami sampai dilibatkan di partai. Aktivitas unjuk rasa tanpa pemberitahuan, berarti orang tersebut atau kelompok tersebut tidak ada penanggung jawab kegiatan, sehingga sangat berisiko baik terhadap penularan COVID-19 di masa pandemi COVID-19, juga sangat berisiko terhadap situasi Kamtipas. Sidang virtual dakwaan terhadap pemimpin FPI Rizik Syihab ditunda lantaran masalah teknis dan protes dari pihak Rizik. Meski digelar secara online, simpatisan Rizik Syihab tetap berkerumun di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sejumlah pendukung Rizik Syihab berkumpul di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun kerumunan ini akhirnya dibubarkan polisi karena melanggar protokol kesehatan. Pengamanan pun diperketat oleh pihak TNI dan kepolisian. Sementara itu, sidang dakwaan terhadap Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab digelar secara virtual. Rizik mengikuti sidang dari rutan Barreskrim Polri, sementara majelis hakim, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum bertatap muka di PN Jakarta Timur. Namun Rizik Syihab memprotes karena tidak bisa menjalani sidang secara langsung dan keberatan sidang digelar secara online. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Saya meminta saya dihadirkan di persidangan. Sebab ya, baik ya. Suara yang tidak terdengar itu, kalau suara saya bisa didengar nggak dengan jelas? Di sana nggak ini. Tidak pakai mic pun kita mendengar. Baik, kalau begitu kami akan mulai suara. Gangguan sistem suara dan gambar menghambat jalannya sidang meski sudah berusaha diperbaiki oleh teknisi. Akhirnya, Ketua Majelis Hakim memutuskan menunda sidang ke hari Jumat mendatang. Kita tidak bisa lanjutkan sidang ini karena persoalan suara yang tidak terang. Di sana Habib tadi sudah menulis juga tidak mendengar dari sini ya. Itu adalah masalah di kami ini, perangkat ini, dan akan diperbaiki oleh teknisi. Karena ya, jadi saya mohon bersabar semuanya, dan Habib tetap jaga kesehatan di sana. Ingat bahwa disinilah tempat saudara untuk mencari keadilan. Itu ya, ini tempat terakhir ini. Jadi kita berusaha terus untuk melaksanakan sidang dengan baik ini. Baik, jadi sidang ditunda hari Jumat. Sebelumnya, Rizik Syihab didakwa pasal berlapis terkait dengan kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung serta kasus swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.